Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Puji syukur kita naikkan kehadiran Tuhan. Tak terasa seminggu sudah berlalu dan kita kembali beribadah Komisi Dewasa. Walau kita masih tetap beribadah di rumah, tapi kita meyakini Tuhan yang tetap hadir bersama-sama dengan kita. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 15 bait 1 hingga 3, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, digantikan damaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan di mana kami masih dapat beribadah walaupun kami masih beribadah di rumah. Bapak, sebelum kami melanjutkan ibadah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Mungkin seminggu ini kami masih menyakiti hati sesama kami dan kami masih hidup dalam kedagingan kami. Ya Bapa, ampunilah kami dan layakkanlah kami dalam mengikuti ibadah Komisi Dewasa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tema Komisi Dewasa pada siang hari ini, kemurahan hati. Bacaan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 hingga 15. Kata pembuka untuk ibadah pada siang hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 34 bait 1 hingga 3, disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji
Mari Bapak dan Ibu, kita akan membaca Mazmur 16. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari KJ 50A, bait 1-3. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Sabdamu abadi, suluh langkah hidup kami. Biarlah ini tidak hanya sekedar nyanyian pengantar perenungan firman Tuhan, tapi juga komitmen kami bahwa sabda Tuhan itu menjadi suluh langkah kami, tinggal diam dalam hati kami, dan kemudian menginspirasi, menggerakkan tubuh kami untuk melakukannya. Tuhan juga yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Engkau ingini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda abadi itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada saat ini bacaan firman Tuhan terambil dari surat Rasul Paulus, 2 Korintus, pasalnya yang ke-8, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita menyimak bagian firman ini. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesanggupan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.
Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, karena pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Saudara, ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tema hari ini adalah kemurahan hati. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pelayan Allah. Sekarang itu pelayan Allah harus diungkapkan melalui perbuatan yang nyata, yaitu kemurahan hati. Apa yang dimaksudkan dengan kemurahan hati? Saudara-saudara, saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati diartikan sebagai kata suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, baik hati. Lalu diteruskan juga kebaikan hati, sifat kasih dan sayang, kedermawanan. Nah, saudara-saudara, saya melihat arti yang disampaikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sungguh kata yang agung, yang mulia. Bayangkan kalau Anda punya saudara, punya teman dengan karakter ini, suka memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, baik hati, dermawan. Senang sekali, yakin. Saya percaya kita semua rindu punya teman-teman yang begini. Tapi kalau posisinya dibalik nih ya, kalau posisinya dibalik, bagaimana kalau misalnya suami Anda, istri Anda suka memberi ke orang lain, baik hati kepada orang lain, penyayang, pengasih, penolong. Ada tetangganya yang kesulitan, buru-buru didatengin, lalu kemudian dibantu. Datang lagi saudaranya yang punya masalah dengan keuangan, mau pinjam uang, terus oleh suami Anda itu, jangan pinjam, tak kasih aja, gua kasih aja, gak usah pikirin kembalinya. Lalu datang lagi kerabatnya, sahabatnya,
mengeluh. Ada sesuatu yang dia harus bereskan. Tentang keuangan lagi. Lalu suami Anda mengatakan, ini bawa saja. Senang nggak Anda punya suami yang kayak gitu? Saudara-saudara, saya meragukan. Kalau ada istri yang suaminya baik banget begitu pada orang lain, lalu kemudian Anda ikut senang dan membantu. Kenapa ini? Sulit untuk kita terapkan pada diri kita, pada pihak kita sendiri, sifat yang baik ini. Yang dermawan, suka membantu dengan senang hati, memberikan segala sesuatu. Itu kalau diterapkan buat diri sendiri, kok rasanya susah. Tapi kalau pihak lain, orang lain, kita punya teman yang begitu, rasanya saya pengen deh punya teman kayak begitu. Nah, ini sebenarnya adalah karakter manusia. Karakter manusia yang dikuasai memang oleh ego. Ego itu udah bahasa Yunani. Ego itu aku, sifat keakuan. Jadi kalau aku yang menerima, kalau aku yang dapat, kalau aku yang diberikan oleh orang lain, aku bersyukur. Tapi kalau aku mau memberikan kepada orang lain, kalau suamiku, kalau istriku bermurah hati pada orang lain, rasanya kita nggak rela gitu ya. Ya kenapa? Ntar rugi dong. Nanti harta saya habis dong kalau begini caranya sih. Nanti saya nggak kaya-kaya. Nanti nggak punya rumah, nggak punya mobil dan seterusnya. Kenapa? Karena diberikan aja terus pada orang lain. Saudara-saudara, seringkali kita punya standar ganda. Bahwa kita menginginkan orang lain bermurah hati pada kita. Tapi kita sulit untuk bermurah hati pada orang lain. Nah, saudara-saudara, disitulah juga Paulus melihat lalu kemudian menasehati jemaat di Korintus ini. Jemaat di Korintus ini bukan jemaat yang ece-ece ya. Bukan jemaat yang miskin, bukan jemaat yang tidak punya. Ayat 7 jelas menggambarkan itu. Ia mengatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya. Jemaat Korintus itu kaya dalam segala sesuatu. Bayangkan ya, kaya dalam segala sesuatu. Harta benda punya mereka, kekayaan talenta mereka berlimpah. Orang-orang yang melayani sangat banyak. Kader-kader dalam jemaat itu banyak sekali. Paulus merincinya, kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan seterusnya. Tapi belum tentu, saudara-saudara, belum tentu orang yang kaya, yang berkelimpahan itu bisa bermurah hati. Jadi murah hati tidak ditentukan oleh seberapa kayanya seseorang itu. Anda akan berkomitmen, iya nanti saya akan bermurah hati kalau saya sudah kaya raya. Belum tentu. Atau kita akan mengatakan saya akan membantu si A, si B, dan si C kalau kita sudah berkelebihan. Belum tentu. Sebab ada banyak buktinya bahwa orang yang semakin kaya semakin pelit. Kepelitannya itu dibungkus dengan kata, oh supaya hemat mempertanggungjawabkan, iya. Tapi kalau di depan matamu ada saudaramu yang betul-betul membutuhkan tapi engkau tidak mengulurkan tangan, itu bukan hemat, tetapi itu adalah pelit bin kikir namanya. Nah, saudara-saudara, Paulus sengaja menegur jemaat di Korintus ini. Jemaat yang kaya, kamu tuh kaya raya seperti itu. Dalam segala hal. Tetapi kamu sudah berkomitmen tahun lalu untuk membantu pembangunan jemaat Tuhan di Yerusalem. Tapi nyatanya sampai setahun itu belum juga genap apa yang diberikannya. Nah, saudara-saudara, kontras dengan jemaat ini kalau kita baca dari ayat yang pertama pasal 8 ini. Paulus membandingkan jemaat yang kaya raya ini dengan jemaat yang miskin yang kere.
Pasal 8 ayat 1 mengatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Seperti apa jemaat Makedonia ini? Ini antara langit dan bumi, kurang lebih bandingannya seperti itu. Jemaat Makedonia dikatakan ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, bayangkan, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi dalam ayat ini jelas, saudara-saudara, orang bermurah hati itu tidak ditentukan oleh seberapa kayanya dia. Sebab Makedonia, jemaat miskin ini mampu memberi dengan sukacita dalam kemurahan mereka, bahkan melebihi apa yang diharapkan. Tapi jemaat Korintus kaya dalam segala hal, harus ditegur dulu untuk memberi ini. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, jadi Tuhan menghendaki sebetulnya bahwa setiap kita, meskipun memang memberi itu, bermurah hati itu sesuatu yang sulit, karena kita seringkali dihinggapi oleh penyakit egosentris, egoisme kita, segala sesuatu yang menguntungkan untuk kita, bukan berarti tidak mungkin. Bukan berarti bahwa kita memberi kalau kita tunggu kaya dulu. Tidak demikian. Tuhan sudah melengkapi kita dengan berbagai hal. Saudara-saudara, kemurahan hati itu ada di dalam hati kita yang selalu bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita, dan tidak hendak itu digenggam sendiri oleh kita sebagai milik. Oh, ini milik saya, oleh karena saya bekerjanya, oleh karena saya mencarinya, dan seterusnya. Betul, Anda punya itu karena usaha, karena kerja keras Anda. Tetapi jangan lupa juga bahwa dalam kerja keras Anda, usaha Anda, ada kuasa yang tak terlihat, yaitu Tuhan sendiri yang mengizinkan itu ada dalam tanganmu. Nah, saudara-saudara, disitulah sebetulnya kita hendak diminta oleh Tuhan, sebagaimana Ia adalah murah hati, maka itu harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, arti murah hati, merciful, harus ada 3 unsur dalam kehidupan kita. Orang yang bermurah hati tadi tidak cukup ketika ia mengatakan dirinya sudah kaya dulu, sudah punya dulu. Kalau aku miskin, aku tidak memberi, dan seterusnya. Bukan hanya itu, tetapi ada 3 hal lagi, yaitu kemampuan yang pertama untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut orang itu. Saudara-saudara, orang ternyata yang bermurah hati itu, selain digerakkan oleh kuasa Tuhan untuk mengasihi sesamanya, dia mampu melihat penderitaan orang lain itu sebagai bagian dari dirinya. Ia melihat penderitaan itu dari sudut pandang orang itu. Nah, sehingga kemudian kita mau mengulurkan tangan kita untuk menolong. Allah yang rahimi, Allah yang bermurah hati, seolah-olah punya rahim. Saudara-saudara, kalau kita juga mendalami konsep ini, maka rahim kita, hati kita akan terkoyak sebetulnya. Seharusnya itu nilai kemanusiaan kita. Ketika ada sesama yang menderita, sesama yang begitu merindukan pertolongan, maka sebetulnya ada dalam hati kita ini sesuatu yang menggelitik, yang menegur kita. Rahim kita seolah-olah bergejolak untuk menolong, di kemampuan menempatkan diri pada pihak orang lain yang sedang menderita. Harus ada itu. Lalu kemudian yang kedua, adanya rasa kasihan atau simpati, empati pada yang menderita. Digambarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan, oleh bela rasa terhadap orang-orang tersebut. Lalu yang ketiga adalah tindakan menolong itu sendiri. Saudara-saudara, tidak ada gunanya Anda berada di pihak orang yang menderita. Tidak ada gunanya Anda merasakan berbelas kasihan, iba terhadap orang itu. Ini semua tidak ada gunanya tanpa tindakan nyata
Anda melakukan sesuatu untuk orang itu. Nah, ini yang kemudian Paulus tegur kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sebelum juga kita ditegur oleh Tuhan, ya, seharusnya kita mempraktekkan bagian ini. Setiap orang Kristen, anak-anak Tuhan terpanggil untuk punya karakter ini, bermurah hati. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Kita menyembah Tuhan yang murah hati, maka seharusnya kita pun punya karakter itu. Biarlah Tuhan menolong kita untuk boleh bersikap murah hati kepada siapapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur seraya mengucapkan firman-Nya dalam Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa akan segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 6840299 atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop disimpan dalam sebuah tempat dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan di gereja. Untuk mengiringi lagu persembahan dari Kidung Jemaat 302 bait 1 hingga 3, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bersama-sama kita akan doa persembahan. Bapa kami datang kepadamu. Terima kasih atas segala berkat yang boleh kami rasakan sampai saat ini, baik berkat kesehatan maupun materi. Bapak, sekarang kami datang membawa sebagian berkat-Mu. Berkatilah majelis jemaat yang akan mengelolanya. Berikanlah mereka hati yang bijak dalam mempergunakannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang murah hati,
Kami bersyukur hari ini Tuhan ingatkan kami untuk kami punya karakter murah hati itu. Tolong kami ya Bapa, supaya hidup kami tidak hanya untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Ini tidak mudah, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang menolong kami. Bapa, kami serahkan juga seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Bapa. Gereja kami, Tuhan juga yang pelihara. Kiranya terus dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dan kami yang sudah merindukan begitu lama untuk bersekutu, kembali beribadah, Tuhan yang tolong sehingga pada waktunya nanti kami akan bertemu muka dengan muka, kami akan bersama-sama beribadah kepadamu. Bapa di surga, kami percayakan kehidupan kami, anak-anak kami khususnya yang pada saat ini juga mereka memulai tahun ajaran baru, mereka memulai tingkat yang baru dalam pendidikan mereka. Sertai kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bapa di surga, ketika kami juga minggu ini akan merayakan perjamuan kudus, Tuhan juga yang menolong kami supaya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tilik dan sertai kami dalam kehidupan kami di rumah kami masing-masing ini. Pekerjaan yang kami tekuni, biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan buat kami. Demikian pula kesehatan kami, Tuhan yang menolong memelihara kami. Bapa di surga, inilah doa-doa kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam